Shalom Sobat Pijar TV, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia untuk menyaksikan program ini. Untuk mengirimkan respon, pertanyaan, dan juga pergumulan hati melalui Facebook, Instagram, maupun WhatsApp kami. Kami bersyukur karena saudara mau membuka hati dan percayakan pertanyaan-pertanyaan kehidupan kepada kami. Setiap pesan yang saudara kirim adalah berkat dan kami sungguh bersyukur untuk perhatian, doa, serta kerinduan saudara untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Hari ini kita mau menjawab satu pertanyaan dari akun Facebook Pijar TV. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak langsung menghancurkan kejahatan? Kenapa dunia tetap pada penderitaan? Nah, pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan teologi. Ini adalah jeritan hati manusia yang melihat dunia itu tidak adil. Dan kalau kita boleh jujur, kita semua itu pernah bertanya hal yang sama. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa tidak langsung untuk membersihkan semuanya? Nah, mari kita masuk lebih dalam ya. Yesus itu tidak datang pertama kali untuk menghancurkan dunia, tapi ia datang untuk menyelamatkan manusia. Ada perbedaan besar antara menghancurkan kejahatan dan menyelamatkan orang berdosa. Kalau Yesus datang hanya untuk menghukum, maka tidak ada yang selamat. Karena kejahatan itu bukan hanya di luar sana, tapi kejahatan ada di dalam hati manusia. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 3:17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu bukan kelemahan, itu strategi keselamatan. Saat Yesus makan bersama dengan Matius dan juga orang-orang berdosa, orang-orang Farisi ingin pemisahan cepat. Ini orang benar dan ini orang jahat. Tapi Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Artinya apa? Masalah utama manusia itu bukan sekedar sistem jahat, tapi masalahnya adalah hati yang rusak. Dan hati tidak dipulihkan dengan penghancuran. Hati dipulihkan dengan penebusan. Kalau penghakiman langsung turun, maka semua manusia berdosa pasti akan binasa. Tapi Allah tidak menghendaki kebinasaan. Ia menghendaki pertobatan. 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan sabar terhadap kamu, karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Kesabaran Tuhan bukan tanda bahwa ia lemah, tapi kesabaran Tuhan adalah kesempatan keselamatan. Nikodemus datang malam-malam. Dia adalah seorang pemimpin agama. Dia ragu, dia takut, dia bingung. Yesus tidak menghancurkannya dengan kebenaran keras, tapi Yesus mengundangnya untuk lahir baru. Itulah pola Allah. Bukan langsung menghukum, tetapi membuka pintu. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi lebih pribadi. Kalau Yesus langsung menghakimi kejahatan pada hari ini, apakah kita yakin kita akan berdiri di sisi yang benar? Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Maka solusi Tuhan bukan ledakan kuasa, tapi solusinya adalah salib. Di kayu salib, Yesus tidak menghancurkan manusia berdosa. Dia menanggung hukuman dosa itu sendiri. Dan itulah jawaban terdalam dari pertanyaan ini. Yesus tidak langsung menghancurkan kejahatan karena ia sedang memikulnya. Ia tidak menghukum dunia saat itu karena ia rela dihukum menggantikan dunia. Dan suatu hari penghakiman itu tetap akan datang. Yesus yang datang sebagai juru selamat akan datang kembali sebagai hakim. Tetapi sekarang masih ada waktu, sekarang masih ada undangan. Sahabat Pijar TV, kalau pertanyaan ini lahir dari luka, dari ketidakadilan yang saudara alami, dari orang yang menyakiti saudara, ketahuilah bahwa Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak acuh. Ia sedang menahan penghakiman supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Dan mungkin hari ini, saudara adalah salah satu yang sedang ia tunggu. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, dan ia sudah menanggung dosa dunia, maka satu respon yang paling masuk akal adalah percaya kepadanya. Bukan hanya percaya bahwa ia ada, tetapi percaya bahwa ia mati untuk saudara, bangkit untuk saudara. Dan satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui dia. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan salah satu jalan, tetapi dialah jalan. Kalau hari ini saudara mau berdamai dengan Allah, saudara bisa berdoa dengan sederhana. Tuhan Yesus, aku melihat dunia penuh dengan kejahatan dan aku sadar hatiku juga gak sempurna. Aku percaya Engkau mau mati untuk menebus dosaku. Ampuni aku Tuhan, pulihkan aku, dan jadilah Tuhan serta juru selamatku. Yesus tidak lambat, Dia sedang sabar.
Dan kesabarannya adalah pintu keselamatan. Sebab suatu hari nanti dia tidak lagi datang sebagai anak domba yang disalibkan, tetapi sebagai raja yang menghakimi dengan adil. Dan hari itu pasti datang. Pertanyaan sekarang, apakah saudara mengenal dia sebagai hakim atau saudara mengenal dia sebagai juru selamat? Hari ini masih ada kesempatan. Kalau saudara rindu untuk percaya pada Yesus atau ingin dituntun lebih jauh untuk mengenal dia, jangan berjalan sendiri. Hubungi tim Pijar TV melalui nomor yang tertera di layar. Kami siap untuk mendengar, mendoakan, dan menuntun saudara pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat.